Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah SWT, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT. Meskipun jarak kita berjauhan, tapi alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk bersilaturahmi, bermuhajahah dan belajar bersama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari demi hari, waktu demi waktu kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar ayat per ayatnya, untuk senantiasa mengkaji firman-firman Allah yang nanti bisa membimbing kita dalam setiap langkah menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih baik lagi. Sebaik-baik formula dalam kehidupan kita itu adalah formula yang terdapat dalam Al-Quran. Maka sudah seharusnya lah tatkala kita menjalani kehidupan ini, maka harus berdasar kepada Al-Quran yang diperjelas lagi dalam as-sunnahnya Rasul Muhammad SAW. Karena dua bekal inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, yang nanti menjadi bekal kita terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Quran dan Sunnah, maka kita akan selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak, Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah dimanapun berada pada malam hari ini sebenarnya adalah satu kajian atau satu tema di mana kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya pribadi ingin menyampaikan, mengulas, memperdalam kembali terkait dengan satu pola rezeki Allah, yaitu adalah tentang memperbaiki niat, yaitu tentang benerin niat kita. Karena ternyata dalam aplikasinya kehidupan kita sehari-hari masih banyak yang belum memahami bagaimana esensi dan aplikasi dalam niat ini untuk kehidupan kita. Dan tatkala kita nanti sudah memperbaiki niat, sudah benerin niat, maka insya Allah ini akan bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian daripada pola rezeki Allah. Kami akan sampaikan langsung ke Bapak Ibu, bisa diperhatikan ya. Ya. Saya ingin cek dulu ini gambarnya berubah atau enggak ini. Nah, saya coba keluar lagi ya biar. Nah, saya pakai yang ini. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki niat ini bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kunci dan memang kita harus meyakini. Ya, ketika seseorang niatnya dengan benar, mohon maaf, Gus suaranya. Ya, saya lanjutkan. Jadi ketika seseorang itu niatnya sudah salah, maka nanti hasilnya juga salah. Tetapi ketika seseorang meniatkan diri dengan benar, maka hasilnya insya Allah juga akan benar.
Nah, seperti itu. Bagaimana esensinya? Belum geser, Ya, belum geser. Udah siap. sudah Udah ya. lancar kan? Udah lancar, siap, siap. Nah, mukadimah ya. Itu ada di hadis Bukhari dan Muslim yang seringkali kita sudah mungkin sudah hafal ya di antara kita, dan ini ada di hadis Riyadhus Shalihin yang pertama ya. Dari 40 hadis itu, ini hadis yang pertama yang dimana dibunyikan bahwa innamal amalu biniyat, bahwa sesungguhnya segala amal itu tergantung daripada niatnya. Dan niat ini posisinya sangat penting sekali Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, karena niat ini merupakan bagian ataupun rukun daripada sebuah ibadah. Tatkala Bapak Ibu kawan-kawan ingin berwudu, maka diawali dari niatnya. Tatkala Bapak Ibu kawan-kawan ingin sholat, maka semua diawali daripada niat. Tanpa ada niat, maka ibadah tersebut tidak akan bisa dilaksanakan atau tidak ada nilainya. Seseorang tatkala ingin berpuasa, itu pun juga harus ada niatnya terlebih dahulu. Jadi niat ini adalah merupakan rukun daripada ibadah. Sehingga penting apakah niat kita itu sudah betul-betul karena Allah atau belum, atau niat kita seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di hadis ini saya ingin menyampaikan seterusnya ya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, seperti itu. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amrin ati yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, seperti itu. Maka barang siapa yang kemudian berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang kemudian hijrahnya karena hanya mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang ia niatkan, sesuai dengan apa yang ia tuju. Seperti itu. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Tatkala kita meniatkan ibadah kita hanya untuk mencari dunia, maka hanya dunia yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, apabila ibadah kita niatkan untuk Allah, kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk akhirat, maka akhiratlah yang kita dapatkan dan dunia juga akan mengikuti. Insya Allah demikian. Ya. Maka niat ini sangat penting karena ini akan menentukan garis akhir. Ya. Jadi niat ini akan menentukan garis akhir dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang cukup menarik ya, mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ini. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, ini sebenarnya kalimat siapa? Ini adalah kalimat Buya Hamka ya. Beliau menyampaikan bahwa kalau hidup itu sekedar hidup, ya sama. Babi di hutan pun juga hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, maka kera juga bekerja. Artinya apa Bapak Ibu kawan-kawan sekalian? Artinya hidup kita itu harus punya orientasi. Bekerja kita itu harus punya orientasi. Niat kita itu hidup itu apa, niat kita bekerja itu untuk apa, maka semua harus ada orientasinya. Kalau tidak punya orientasi, maka sama saja kita dengan yang disebutkan oleh Buya Hamka tersebut. Maka sayang sekali kehidupan kita kalau hanya kemudian rutinitas bangun di pagi hari, kemudian tidur di malam hari, bekerja di siang hari, rutinitasnya hanya seperti itu saja, maka sangat disayangkan sekali. Ya, jangankan Anda, jangankan kawan-kawan, yang lain pun juga sama seperti itu. Untuk itulah kita harus punya nilai yang lebih. Apa itu? Allah SWT menyampaikan di surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka semua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya ini, saya dan jenengan semua,
Saya dan juga Bapak Ibu, kawan-kawan, diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingkai kehidupan kita sehari 24 jam itu harusnya dibingkai bagaimana agar bernilai ibadah. Dan bingkai kehidupan kita selama 24 jam itu bisa bernilai ibadah lantaran manakala kita meniatkan diri itu dengan ibadah. Contoh, sama-sama saya dan Bapak Ibu tidur di malam hari, sama-sama tidur. Tetapi yang satu itu bisa bernilai ibadah, yang satu tidak ada nilainya sama sekali. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di niat. Ketika niatnya untuk mengistirahatkan badan dalam rangka ini adalah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidur kita di malam hari akan dinilai ibadah. Manakala dimulai dengan berwudu sebelum kita tidur, maka tidurnya bernilai ibadah. Manakala sebelum kita tidur dimulai dengan berdoa kepada Allah, maka tidurnya bernilai ibadah. Manakala sebelum kita tidur kita membaca Quran, baca surat Ikhlas, kemudian Al-Falaq, Anas ditambah dengan surat Al-Baqarah yang 1-5, kemudian ayat kursi, dan di akhir surat Al-Baqarah, maka nilainya adalah ibadah. Dan yang menariknya adalah tatkala kita melakukan aktivitas-aktivitas tadi sebelum kita itu tidur, berwudu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang kita tidur itu dinilai ibadah dan kita dijaga oleh malaikat. Yang menariknya lagi adalah tatkala kita bangun dan kemudian kita memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Ya, jadi ketika kita kemudian meniatkan diri tidurnya dalam rangka ibadah, ambil air wudhu, kemudian berdoa kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah sebelum mereka tidur, kemudian malam hari kita dijaga oleh malaikat, dan tatkala kita terjaga di malam hari, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita belum beranjak bangun daripada tempat tidur. Dan kemudian tatkala tidur kita di malam hari karena kelelahan kita bekerja di siang hari, maka tidur kita pun juga akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya, ya. Perbedaannya. Maka dalam kehidupan kita 24 jam ini bisa dibingkai bernilai ibadah. Tatkala kita mau makan dengan baca bismillah itu dinilai ibadah. Selesai baca hamdalah dinilai ibadah. Tatkala mau masuk kamar mandi baca doa dinilai ibadah. Keluar dari kamar mandi baca doa dinilai ibadah. Tatkala memakai baju dengan bismillah maka dinilai ibadah. Begitu seterusnya. Tatkala kita bercermin, itu bernilai ibadah. Tatkala kita melangkah ke pekerjaan kita, semuanya bisa bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah kepadanya. Ini kembali kepada niat, ya, kembali kepada niat. Nah, niat itu adalah tujuan. Seseorang ketika tidak punya niat, maka tidak punya tujuan. Dan ketika tujuannya semakin jelas, maka akan mudah seseorang untuk mencapai tempat itu. Saya pernah menggambarkan begini. Tatkala seseorang naik taksi, kemudian bilang kepada sopirnya, Pak, tolong antarkan saya. Lah kemana? Saya tidak tahu. Terserah Bapak saja. Nah, ini akan ada berapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita akan ditanya, Bapak punya uang berapa? Kita akan jawab 100.000. Oke, kalau punya uang 100.000, nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita akan diturunkan di suatu tempat yang kemungkinan tempat itu kita tidak sukai. Dan yang kedua, kita akan diantarkan muter-muter sampai argonya 100.000 dan kita akan dikembalikan ke tempat yang
yang sama. Karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau kemudian kita punya tujuan yang jelas, mau kemana alamatnya jelas, maka kita akan diantarkan ke tujuan tersebut. Termasuk kehidupan kita ini, tujuan kita itu apa? Mau kemana kita hidup di dunia ini? Kalau kita tidak memahami, apalagi mungkin di antara kita ada yang usia sudah di atas 40 tahun, sekali lagi saya sering menyampaikan, teman-teman yang usia di atas 40 tahun sudah, jangan main-main lagi dengan dunia. Harus mulai fokus dengan kehidupan akhirat. Karena tujuan kita sudah jelas. Oke ya, itu tujuan. Niat itu alamat. Ya, niat itu alamat. Semakin lengkap alamat yang kita berikan, semakin jelas alamat yang kita berikan, maka akan semakin cepat untuk sampai di tujuan, untuk sampai di alamat tersebut. Tapi kalau kemudian alamatnya masih samar-samar, belum jelas, ancar-ancarnya tidak begitu kentara, maka untuk mencapai suatu tujuan, Bapak Ibu bisa lihat gambar di depan, ada titiknya banyak, sebenarnya mana nih tempat tujuan yang karena belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, hanya ada satu titik, disitulah tempat kita akan menuju. Ya, karena niat adalah alamat. Maka orang yang tidak punya niat, maka tidak akan sampai dengan di alamatnya. Orang sama-sama mengerjakan sholat, tapi kalau tidak dimulai dengan niat, maka sholatnya tidak ada nilainya. Orang sama-sama puasa, tapi ketika tidak ada niat, maka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, niat itu adalah bagian daripada rukun ibadah. Maka penting. Niat ini juga merupakan sebuah alasan. Alasan apa kita harus punya seperti ini? Alasan apa kita harus diberikan rezeki yang lebih oleh Allah? Alasan apa kita itu harus punya kendaraan lebih dari satu? Alasan apa kita harus diwujudkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasan apa doa kita harus dikabulkan oleh Allah tahun ini? Alasan apa? Kita harus punya alasan, Bapak Ibu. Kawan-kawan sekalian, ya. Karena niat itu alasan. Alasan kita apa? Maka tanyakan dalam diri kita, saya ingin lunas utang, Kang. Oke, ingin lunas utang. Alasan kamu lunas utang apa? Ada yang menjawab, saya sudah nggak kuat bayar. Ada yang menjawab, saya sudah tobat, Kang. Ada yang menjawab, saya tidak ingin punya hutang lagi, Kang. Maka alasan apa? Semakin bagus alasan tersebut, semakin kuat alasan tersebut, maka akan semakin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki satu alasan yang terbaik. Dan tentu itu adalah alasan kenapa kita hadir di dunia ini. Kenapa kita ada di dunia ini. Alasannya apa? Oke ya. Termasuk dulu tatkala kita mungkin awal menikah. Kenapa kemudian memilih tinggal di sini? Kenapa kemudian memilih tinggal di kota A? Kenapa harus memilih tinggal di kota B? Tentu punya alasan. Nah, itulah alasan yang harus kita ungkapkan. Alasan yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, ya. Kita lanjut. Ada 4 golongan orang yang ini ketika terhadap dunia itu akan merespon. Nih. Ada 4 respon dia. Nah, kita nanti termasuk golongan yang mana? Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kita nanti termasuk golongan yang mana? Terhadap dunia itu kita meresponnya seperti apa? Yang pertama, yaitu adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki harta. Jadi golongan ini, orang pertama ini diberikan ilmu oleh Allah SWT, kefahaman oleh Allah SWT, dan juga diberikan harta. Sehingga orang-orang di golongan ini mampu mengelola hartanya dengan baik. Hartanya digunakan untuk kebaikan. Hartanya digunakan untuk ibadah. Hartanya digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu, punya harta.
Jadi bisa mengelola hartanya. Ini golongan yang pertama. Kita bisa lihat, kita cek diri kita ya. Kita punya ilmu belum ini? Kita punya harta atau belum ini? Ya, oke, kita cek diri kita. Kita termasuk yang ini atau tidak. Yang kedua, itu adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki harta. Dia hanya punya ilmu saja tapi belum diberikan harta oleh Allah SWT. Dan orang-orang di golongan yang kedua ini akan berpikir seperti orang di golongan pertama. Akan berpikir tatkala seandainya mereka diberikan harta oleh Allah, maka akan digunakan harta itu untuk kebaikan. Maka akan digunakan harta itu untuk bangun masjid, harta untuk bangun jalan, untuk bikin pesantren, untuk menyantuni anak yatim, untuk kebaikan. Ya, jadi punya keinginan. Dan ini sudah bagus. Maka akan dinilai, dicatat sebagai kebaikan sama seperti orang yang pertama. Meskipun belum memiliki hartanya. Tetapi sudah punya keinginan. Karena dari niat saja, itu Allah sudah catat sebagai kebaikan. Oke, garis bawahi ya. Dari niat saja, kita itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan kehidupan kita itu dengan niat-niat yang baik. Kenapa? Karena sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Ya, kalaupun hari ini mungkin kita belum punya banyak harta, setidaknya kita sudah punya ilmu, sudah paham ilmunya, maka harta ini kita gunakan untuk kebaikan. Kita sudah meniatkan diri, kalau kita punya harta, maka hartanya kita gunakan untuk kebaikan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi memiliki harta. Ya, orang golongan ketiga ini tidak punya ilmu, tapi punya harta. Kebalikan dengan orang kedua. Meskipun seolah-olah hanya kebalikan saja, tetapi ini dampaknya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena orang-orang di golongan ketiga ini, mereka akan menggunakan hartanya itu tidak di jalan Allah. Akan menggunakan hartanya itu sesuai dengan kesenangan hatinya. Akan menggunakan hartanya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti ilmunya. Yang penting senang. Hanya untuk kesenangan saja. Karena mereka tidak punya ilmu. Harta ini untuk apa? Seperti itu, ya. Dan ada juga orang yang sama parahnya dengan golongan yang ketiga, yaitu adalah golongan yang keempat. Yaitu orang yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki harta. Dan orang seperti ini berpikiran tatkala punya harta, maka akan melakukan seperti orang yang nomor 3. Ya, jadi orang di golongan keempat ini akan berpikir bahwa tatkala mereka nanti diberikan harta oleh Allah, mereka akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di golongan 3. Yaitu apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hartanya hanya untuk kesenangan dunia. Naudzubillah min dzalik. Ya, seperti ini ya. Jadi ada 4 respon terhadap dunia. Ini kembali pada niat kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, kembali kepada niat kita masing-masing. Kita ingin seperti apa? Diberikan ilmu oleh Allah dan juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kita bisa maksimal dalam memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah, dan itu adalah dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum, termasuk tidak akan merubah keadaan diri kita, tidak akan merubah keadaan yang ada dalam diri kita, saya dan Bapak Ibu kawan-kawan sekalian,
Sehingga diri kitalah yang merubah, bertekad dengan sepenuh hati ingin berubah, ingin merubah keadaan dalam diri kita. Kalau kawan-kawan ingin diberikan amanah yang segera dilunaskan oleh Allah, maka harus ada keinginan dalam diri kita. Bukan sekedar dalam doa saja, bukan sekedar dalam angan-angan saja, tapi kita juga harus mulai merubah diri kita. Dari mana? Dari niat kita. Dimulai dari niatnya. Maka kawan-kawan kemarin kita sampaikan, teman-teman ya. Teman-teman sebelum melakukan atau praktek di pola rezeki ketiga, pola rezeki keempat, maka pola rezeki satu, pola rezeki dua itu adalah sebagai dasar ataupun basic, sebagai pondasi untuk teman-teman bisa melakukan pola-pola rezeki yang lain. Kenapa? Karena tatkala teman-teman belum bisa menjalankan di pola satu dan pola dua, yaitu adalah benerin niat dan benerin mindset, maka tidak akan begitu berdampak. Maka sering banget, Ustadz, saya itu sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah sedekah, tapi kenapa seolah-olah Allah itu makin jauh, makin berat hidup saya. Nah, ini berarti ada yang salah di niat dan juga mindsetnya. Maka harus dibenerin dulu. Maka nanti akan berdampak. Dan saya sudah menyaksikan sendiri kawan-kawan Bapak Ibu yang mereka betul-betul sudah mulai meniatkan diri untuk kebaikan, mulai membenahi mindset-mindset. Begitu ada mindset yang negatif ditolak, jangan masuk. Begitu ada pikiran negatif ditolak, semuanya harus husnudon, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika menjalankan ikhtiar langit 40 hari diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Setidaknya diberikan ketenangan hati. Kemudian tidak terjerumus dalam dosa lagi. Menghadapi kondisi yang mungkin semakin terpuruk, itu enjoy saja. Bagi mereka ini hanyalah sebuah masa yang sementara, ya, seperti itu. Ya, jadi Allah tidak akan merubah manakala kita tidak berubah terlebih dahulu. Jadi Allah itu tinggal merespon. Kita seperti apa, nanti Allah yang akan merespon, memberikan jawaban atas apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ada juga di surat Al-Qasas ayat 77 ya. Yaitu adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu, yaitu adalah kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya, wabtaghu fima atakallahu darul akhirah. Yaitu adalah kejarlah akhiratmu, ya, burulah akhiratmu, kebahagiaan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan engkau lupakan bahwa engkau itu punya jatah di dunia. Maka kita boleh mengejar akhirat, tetapi bagian kita di dunia juga tidak boleh kita tinggalkan. Ada orang yang setiap hari hanya ibadah saja, tetapi mereka tidak bekerja. Seolah-olah bekerja itu bukanlah yang utama. Padahal bekerja untuk dunia, ibadah untuk akhirat. Dan keduanya digabungkan dijadi satu, maka kita bisa meroleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saya sering menyebutkan kita harus ada ikhtiar langit, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada ikhtiar bumi dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Seperti itu. Kalau di pola rezeki Allah, ikhtiar bumi itu ada di pola rezeki yang keempat, ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, sehingga bagaimana caranya saya dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, status data, agar kita itu bisa mengejar kehidupan akhirat kita itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang terkait dengan niat tadi. Ya. Maka milikilah peran kebaikan dalam hidup. Ya, garis bawahi di sini, milikilah
peran kebaikan dalam hidup. Apa itu? Yaitu niatkan diri kita itu agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Mulai saat ini, mulai malam ini, yuk evaluasi. Kita cek diri kita. Ya, kita cek diri kita. Niatkan diri kita itu agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Minimalnya adalah tetangga kita. 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. Apa yang sudah kita sumbangkan untuk mereka? Apa yang sudah kita pikirkan untuk mereka? Jangan-jangan doa saja kita belum pernah kepada mereka. Ya, jangan-jangan peran doa saja kita tidak berikan kepada mereka. Samping kanan, apa yang mereka butuhkan? Minimal kita doakan. Samping kiri, apa yang mereka butuhkan? Minimal kita doakan. Depan rumah, apa yang mereka butuhkan? Minimal kita doakan. Belakang rumah, apa yang mereka butuhkan? Minimal kita doakan. Niatkan diri kita untuk menjadi khairun nas. Sebaik-baik manusia di antara kita dan lainnya. Jadi berada menjadi orang-orang yang baik. Menjadi orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Kita cek samping kanan kita. Adakah tetangga kita yang kelaparan? Kita cek samping kiri, depan rumah, belakang rumah. Adakah yang tidak bisa makan? Itu menjadi tugas kita. Kita cek samping kanan kiri, tetangga kita. Adakah mereka yang tidak bisa sekolah? Kita cek samping kanan kiri, depan belakang rumah kita. Adakah mereka yang belum bisa baca Quran? Maka niatkan. Ya, mulai malam hari ini, niatkan bahwa kita akan bisa bermanfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat apa yang bisa kita miliki, apa yang kita miliki, maka harus bisa kita berikan kepada orang lain. Ini yang saya sebutkan di buku Manut Quran. Jadi teman-teman, niatkan hidup kita itu untuk kebahagiaan orang lain. Tatkala saya dan teman-teman bisa membahagiakan orang lain, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa nolongin orang lain, maka kita akan ditolong oleh Allah. Tatkala kita bisa membantu orang lain, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita terlalu egois. Memikirkan diri kita sendiri. Masalah saya masih banyak, Ustadz. Mana bisa saya kemudian membantu orang lain? Justru saat kita sedang punya banyak masalah, saat inilah kita harus menolong, harus banyak membantu orang lain. Utang saya masih banyak, Ustadz. Ya sudah, saat utang kita masih banyak, justru saat inilah kita harus mewakafkan diri kita untuk bisa banyak nolongin orang lain. Nanti saya dengan saya gimana? Udah. Diri kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang menarik, teman-teman. Ketika kita baca di surat Al-Fil, kita baca terjemah, kemudian kita buka tafsirnya, ada satu kisah yang cukup menarik. Yaitu di sana sebelum penyerangan Abrohah untuk menghancurkan Ka'bah, itu kan Abdul Muthalib punya 100 ekor unta yang digembalakan oleh tukang gembala. Nah, dalam perjalanan Abrohah ini dan pasukannya, itu setiap yang dilewati, itu punya diminta, dirampas dia. Termasuk 100 ekor unta miliknya Abdul Muthalib. Yang menarik begini. Abdul Muthalib tatkala mendatangi Abrohah ini, beliau mengatakan, tolong kembalikan 100 ekor unta yang telah engkau rampas. Setelah itu selesai, bukan urusan saya lagi. Masyarakat Mekah waktu itu bertanya, loh kenapa? Kenapa engkau Kenapa engkau hanya minta menyerahkan 100 ekor unta? Beliau menyampaikan, 100 ekor unta itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah itu ada yang punya. Sudah ada pemiliknya. Saya
akan menjaga apa yang saya punya. Ya, 100 ekor unta itu punya saya. Akan saya jaga. Sedangkan Ka'bah ada yang punya, maka biarlah yang punya yang menjaganya. Tatkala yang punya belum mengizinkan, maka Ka'bah juga tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Jadi ini menarik kalimat ini, ya. Kalimat ini cukup menarik. Jadi bagaimana kemudian kita itu bisa mewakafkan diri kita untuk kebaikan kepada orang lain. Dan biarlah Allah yang mengurus urusan itu. Ya, jadi tatkala kita tuh ngurusin urusannya Allah, mau jadi karyawannya Allah, maka Allah tentu akan ngurusin diri kita. Contoh yang mudah begini, kawan-kawan. Ada mungkin di antara kita yang pernah jadi karyawan. Kira-kira kalau kita jadi karyawan, itu fasilitas kehidupan kita selama kita di kantor, selama kita jadi karyawan, dipenuhi tidak dari kantor? Ada gaji, ada makan, ada uang lembur, ada tambahan-tambahan lain, ada bonus-bonus lain, termasuk juga asuransi. Itu sudah dipikirkan oleh pemilik perusahaan. Begitu juga dengan kita, tatkala sudah mewakafkan diri untuk Allah, meniatkan diri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, menjadi walinya Allah, menjadi karyawannya Allah, maka tentu kehidupan kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meniatkan diri kita, mulai malam hari ini, niatkan diri kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Ini ya. Baik ya. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan nanti kita akan sambung dengan diskusi, insya Allah ya, 30 menit ke depan kita akan sambung dengan diskusi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus Wi. Silahkan Gus Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kan katsir pada Ustadz Kang Udin Yulianto. Ya, kan materi luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Dengan materi yang sudah disampaikan tadi semakin jelas bagi kita bagaimana positioning niat ya dalam amalan ataupun ibadah kita. Jadi insya Allah setelah kita mendengarkan materi tadi, tentu kita akan mencoba untuk memperbaiki niat-niat kita, memperbaiki maksud dari setiap amalan, kemudian tujuan atas amalan atau ibadah yang kita jalankan bisa tercapai seperti itu. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita akan masuk ke tanya jawab, diskusi. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung, kami beri kesempatan untuk membuka mic, untuk tanya langsung kepada Kang Udin. Silahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, itu ada tadi. Ada? Silahkan. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, Pak. Yuk, boleh angkat tangan. Silahkan yang mau bertanya, silahkan. Iya, Pak. Ada Silahkan, bisa. Ada Ayu dulu atau Pak Ini... Galaksi itu? Mohon maaf. Tanya udah di chat tadi. Oh ya. Oh, di chat. Bisa bertanya langsung juga, Ibu, Bu Ayu. Kalau ada... Enggak, Pak. Itu tadi siapa, Pak? Siapa itu? Oh, Pak, yang HP-nya Galaxy ya, silakan Pak. Ya. Diawali dulu dari perkenalan Pak, namanya Pak. Assalamualaikum, nama saya Yatino, Kang. Oh, Yatino, Bapak Yatino. ya. Waalaikumsalam. Ini Kang yang saya tanyakan, dalam ikhtiar langit 40 hari, niat saya kan mau pengen bayar melunasi utang. Terus apakah akhirat juga dapat? Gitu Kang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan Kang. Ya, oke. Jadi yang dimaksudkan dengan pola rezeki yang ada di buku Manut Quran adalah bukan niat tatkala kita ingin melunasi hutangnya, tapi
meniatkan diri kita itu untuk kebaikan kepada orang lain yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Nah, terkait dengan kemudian kita juga punya keinginan untuk melunasi hutang, itu adalah bagian daripada keinginan-keinginan kita, bagian daripada hajat ataupun doa, ya. Jadi doa. Tetapi niat yang tadi kita sebutkan yang masuk dalam pola rezeki Allah adalah kita itu meniatkan diri kita itu kita wakafkan untuk kebaikan kepada orang lain. Contoh misalnya bisa jadi Pak Yatino misalnya karena mungkin dekat dengan masjid, dekat dengan rumah, setiap hari Pak Yatino ngepel masjid, setiap hari nyapu ngepel masjid. Ini dalam rangka menjadi karyawannya Allah, mewakafkan diri untuk kebaikan masyarakat. Atau kemudian ada mukena-mukena yang sudah lama, mohon maaf, karena ada beberapa masjid yang mukenanya jarang dicuci misalnya. Ya sudah, diambil, di laundry, kemudian dibersihkan, begitu sudah wangi, bersih, dikembalikan lagi ke masjid, itu juga bisa, ya, seperti itu. Dan kemarin ada juga beberapa gerakan dari teman-teman itu, mereka rombongan datang ke masjid mana, kemudian membersihkan seluruh lingkungan masjid, termasuk juga membersihkan karpet dan juga mukena dan sajadahnya. Seperti itu ada juga gerakan. Ini termasuk juga dalam rangka meniatkan diri untuk kebaikan di masyarakat. Jadi kalau untuk sekedar lunas hutang, itu tadi berarti masih ke pribadi Pak Yatino, ya. Masih pribadi, dan itu bagian kecil saja. Maka coba nanti mulai saat ini diniatkan dirinya itu, kehidupan kita itu, sisa umur kita untuk kebaikan. Seperti itu, Pak Yatino. Ya, terima kasih, Kang. Oke, siap. Terima kasih Pak Yatino. Bisa dipahami ya Bapak ya? Ya, paham. Ya, terima kasih. Baik, langsung pertanyaan yang kedua dari Bu Ayu. Silakan Bu Ayu, langsung silakan. Oh, pertanyaan saya sudah secara tidak langsung dijawab tadi dari pertanyaan Bapak sebelumnya. Tadi saya tanyanya contoh mewakafkan diri kepada Allah itu apa gitu. Jadi kalau dikasih contoh udah terjawab lah, udah paham. Oh gitu. Oh ya, oke, terima kasih. Siap. Atau mungkin bisa dicontohkan yang lainnya, Kang, selain yang mungkin tadi. Ya, oke. Bisa juga. Cara gampang juga adalah misalnya teman-teman dekat dengan masjid atau mungkin jauh, bisa juga ada tetangga yang banyak yang belum bisa baca Quran. Nah, di situ teman-teman berperan, ya, berperan untuk ngajari mereka agar bisa baca Quran. Kang, ini kalau diajari dengan metode yang sudah ada, itu lama, Kang, dan mereka nggak bisa nggak bisa istiqomah, Kang. Nah, ini gimana, ada solusi, Kang? Nah, kita ada namanya metode rubaiyat. Nanti insya Allah lain waktu kita akan buka ya pelatihan guru ngaji dengan metode rubaiyat. Insya Allah ketika diajarkan di masyarakat, 16 kali pertemuan sudah bisa baca Al-Quran, meskipun waktunya dari ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Ini teman-teman sudah banyak ya gerakan seperti ini yang mereka mengajari ibu-ibu, emak-emak, simbah-simbah yang usia di atas 40 tahun, dalam sekian bulan mereka bisa membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Atau ada juga contoh yang lain, misalnya, Kang, saya harta enggak punya, uang enggak punya. Punya tenaga ya sudah. Dengan tenaga yang kita punya itu apa? Kita membantu orang lain, bantu teman kita, termasuk kita membantu teman untuk promosi jualan. Nah, ini saya ada satu kisah juga. Namanya Ayu juga, tapi tinggal di Jogja. Ya. Namanya Bu Ayu juga tinggal di Jogja. Itu setiap hari Jumat, beliau uniknya begini. Setiap hari Jumat itu temannya yang punya dagangan apa, itu dibantu posting jualan. Ya. Pokoknya hari Jumat itu teman yang punya jualan apa, dibantu posting, dibantu jualan ke teman-temannya. Nanti kalau ada laku ya suruh menghubungi yang punya langsung. Begitu. Karena hanya membantu jualan saja, membantu promosi atau menginfokan saja. Insya Allah begitu, dan banyak banget yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mewakafkan diri untuk bisa menjadi karyawannya Allah. Lagi misalnya, kita kembangkan contoh yang ini mumpung kita membahas tentang baca Quran, Gus ya. Saya kembangkan sekalian. Di konsep kelas baca Quran ya, di konsep kelas baca Quran itu adalah ketika kita bisa mengajar,
Ya, teman-teman ini ada yang mungkin bacaan Qur'annya bagus, kemudian ingin mengajar, ya sudah, teman-teman nanti tinggal belajar metodenya seperti apa, kita akan ajari dan itu gratis, teman-teman. Teman-teman bisa belajar gratis, kita akan ajari, teman-teman bisa mengajarkan ke orang lain lagi. Tetapi kalau kemudian ada juga yang saya nggak bisa ngajar, Ustadz, bacaan saya masih kurang bagus, saya juga masih belajar. Oke, kalau kemudian tidak bisa mengajar, maka bisa membantu dalam bentuk yang lain. Misalnya apa? Misalnya adalah membiayai sarana dan prasarananya. Jadi alat peraganya, kemudian buku panduan untuk belajarnya, kita juga ada, karena itu kan dicetak pakai biaya juga. Nah itu teman-teman boleh donasi di situ. Ya. Yang kita sering sampaikan adalah donasi 25.000 per bulan. Nanti teman-teman bisa membantu program Berantas Buta Aksara Quran. Termasuk juga teman-teman bisa membiayai guru ngajinya. Karena insya Allah kalau untuk guru ngaji di Rubaiyat itu kita berikan kafalah. Meskipun mereka ngajarnya tidak dibayar, tapi dari kantor kita usahakan untuk kita berikan kafalah sebagai bentuk penghargaan kita terhadap para guru ngaji. Insya Allah begitu, dan ini bisa dikembangkan terus ya ke berbagai daerah. Insya Allah demikian Gus, contoh-contohnya. Baik, bisa dipahami ya Ibu Ayu ya. Baik, ini sekaligus nyambung Kang. Dari Pak Irwin Sugeng. Kepada Allah SWT, apakah memang harus mengajarkan Quran? Apakah saya bisa mengajarkan ilmu lainnya yang bermanfaat? Nah ini kan. Silakan langsung. Ya, oke. Baik, langsung ya. Boleh ya. Tidak harus ilmu Quran misalnya. Maksudnya tidak harus terkait langsung dengan Quran ya. Misalnya ilmu bertani. Nah, boleh Bapak Ibu punya jago di bidang pertanian, mengajarkan ilmu bertani. Ilmu beternak, ya sudah Bapak Ibu ajarkan ilmu beternak. Ilmu perikanan, Bapak Ibu ajarkan ilmu perikanan. Ilmu dagang, ilmu marketing, Bapak Ibu ajarkan. Karena semua itu adalah merupakan dari ilmu Al-Quran juga. Sebenarnya nanti kalau kita runut ya, dari cara jualan itu kalau kita tarik garis lurus nanti sampai juga ke Quran. Cara bertani, bercocok tanam, itu juga ada di Quran. Nanti kalau kita tarik, itu ilmu Quran juga sebenarnya. Ya. Jadi boleh mengajarkan ilmu apapun kepada orang lain. Ini termasuk nanti adalah ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya insya Allah tidak akan putus. Seperti itu Gus Wi. Ya, baik. Jadi silakan Pak Irwin Sugeng ya. Jadi ilmu di luar ilmu agama pun juga ini bagian dari kita mewakafkan diri pada Allah SWT. Ya, jadi selama itu adalah amal kebaikan ya, dan kita niatkan untuk Allah ya, insya Allah itu bagian dari kita mewakafkan diri pada Allah SWT. Baik, ada pertanyaan yang lainnya. Ini dari Bu Kuatmi. Silakan Bu Kuatmi, langsung Bu Kuatmi. Iya, matur suwun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tadi membaca Al-Quran, saya sering sedang baca, kadang dipanggil, saya jeda, itu gimana hukumnya? Jadi takutnya dikira kayak mempermainkan, apakah itu termasuk mempermainkan Al-Quran? Dan terus ada yang kedua, ada bacaan yang diulang-ulang. Kalau kita nggak tahu maknanya, nggak tahu tujuannya, itu harus, apakah kita juga harus dengan baca dengan berulang juga? Itu aja Kang. Atur suwun. Oke, ya. Jadi kalau kemudian kita sedang baca Quran, kemudian kita dipanggil, atau mungkin ada tamu yang itu memang jauh lebih urgent, jauh lebih penting, maka Quran kita tinggalkan, kemudian kita memenuhi panggilan tersebut. Apalagi kalau kemudian kita sedang bekerja ya. Sedang bekerja, kemudian kita dipanggil karena tugas, maka itu tidak akan menyalahi, dan kemudian kita kembali ke Quran lagi, kemudian dipanggil lagi, kembali ke Quran lagi, itu bukan termasuk dalam mempermainkan Al-Quran ya. Dari sedikit demi sedikit tersebut, itu insya Allah nanti juga lama-lama akan banyak bacaan Quran yang dibaca ya. Satu contoh misalnya
kemarin di Klaten ada ya yang apa namanya pekerjaannya adalah jaga parkir ya, jaga parkir itu per hari beliau bisa membaca 2 juz Al-Qur'an. Jadi sambil nunggu parkiran motor itu beliau sambil baca Quran. Ketika tidak ada yang datang ataupun tidak mau pergi, dia sambil duduk di dekat motor parkiran, beliau baca Quran, buka Quran. Begitu ada datang, dia tutup, dia atur motornya lagi. Begitu ada mau keluar, dia tutup Qurannya lagi, dia kemudian mempersilahkan orang tadi untuk meninggalkan tempat itu. Dan luar biasa ya, beliau 2 tahun yang lalu beliau bisa umroh ya, diumrohkan oleh teman-teman seperti itu. Ini sebagai contoh bahwa kalau kita sedang bekerja kemudian sedang baca Quran kemudian kita dipanggil karena pekerjaan, maka tidak apa-apa bukat. Insya Allah ya, nanti diulang lagi bacanya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua tentang bacaan Quran yang diulang-ulang, tidak apa-apa ya. Satu ayat itu ketika dibaca berulang-ulang itu boleh saja ya. Nanti bacaan saya tidak nambah-nambah Kang, tidak apa-apa. Karena yang difahami atau yang dinilai oleh Allah adalah bacaan setiap hurufnya, bukan paling banyak-banyakan jumlah ayat ya, tapi adalah jumlah huruf yang dibaca berulang-ulang atau jumlah huruf yang dibaca. Itu nanti dikalikan dengan pahala yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ada ayat yang kemudian kita belum paham bagaimana? Nah, dibuka terjemahnya, dibuka tafsirnya, tapi belum paham juga, maka tanya kepada ustadz yang berkompeten untuk bisa menjawab makna daripada ayat tersebut dari tafsir yang ada. Seperti itu. Karena dari bahasa tafsir sendiri, bukan terjemah ya, jadi dari Quran kemudian ada terjemah, ada tafsir, dari bahasa tafsir sendiri itu ada juga yang memang masih belum mudah untuk kita pahami seperti itu ya. Tapi kalau untuk tafsir Ibnu Katsir insya Allah ini bahasa yang paling mudah dan untuk kita baca ini mudah ya tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau untuk yang tafsir-tafsir yang lain kadang masih berat bahasa yang digunakan. Seperti itu Gus Wi. Begitu Bu Kuatwi? Iya, untuk menyambung kadang nggak cuma baca Al-Quran aja, kadang sholat duha atau sholat sunat pun kadang saya jeda-jeda seperti itu gimana Kang? Ya enggak apa-apa, karena ini tugas ya. Artinya tugas dalam rangka kita sedang bekerja itu insya Allah diperbolehkan, tidak masalah seperti itu. Bahkan kalau kemudian kita tahajud itu pun sebenarnya juga tidak langsung kemudian selesai salam kita berdiri lagi, tidak. Nabi pun begitu salam masih istirahat sejenak, baru kemudian berdiri, selesai salam istirahat sejenak, baru berdiri lagi seperti itu ya. Tapi kebanyakan kadang di tempat kita begitu selesai salam langsung berdiri lagi. Selesai salam langsung berdiri lagi. Ya, seolah-olah tidak ada nafas atau jeda untuk bernafas seperti itu. Begitu Bu Kuatmi. Insya Allah tidak masalah ya. Ya tapi emang nggak masalah gitu Kang. Ibaratnya 2 rakaat sholat duha, kita jeda, tugas sebentar, kita teruskan lagi. Boleh. Itu terus tidak masalah gitu. Boleh, asal masih masuk waktu duha ya, kecuali kalau sudah masuk duhur ya tidak boleh. Iya masih masuk waktu, cuma di jeda-jeda seperti itu. Boleh saja ya. Iya, makasih Kang waktunya dan jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Kuatmi untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Lanjut ke tanya dari ruang chat Kang. Ini tadi ternyata dari Pak Irwin ada tambahan ini. Apakah media sosial YouTube bisa digunakan untuk sarana mewakafkan diri pada Allah SWT? Saya ada channel YouTube dan saya share banyak hal-hal, terutama pelajaran kampus. Gimana itu Kang? Ya, oke. Bisa, boleh ya. Boleh, apalagi sekarang di era digital 4.0 ya. 4.0 ini sebentar lagi akan masuk di era 5.0 ya. Maka dunia digital itu sangat dibutuhkan sekali, sangat dianjurkan untuk teman-teman jangan sampai kemudian kita itu tidak melek dengan teknologi. Artinya dakwah itu ya mengikuti dengan perkembangan gitu ya. Dakwah itu mengikuti dengan perkembangan dan kita bisa selalu dakwah dengan
Kalau zaman dulu itu kan Nabi, Rasul itu ketika dakwah itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya, ya, dengan bahasa kaumnya. Maka sama juga seperti sekarang ini kita dalam berdakwah itu juga sesuai dengan eranya, era seperti apa, gitu ya. Eranya sekarang era dulu pernah ada era radio, berarti dakwah lewat radio itu cukup ramai, hampir setiap pagi, tiap sore itu selalu hampir setiap radio itu ada apa namanya pada subuh itu ada kajian-kajian. Tapi kalau sekarang sudah mulai turun karena memang radio sudah tidak banyak digemari. Nah, sekarang sudah mulai ke YouTube, sudah mulai ke Facebook, sampai juga ke materi Zoom seperti ini. Ya, ini juga berarti kita harus mengikuti pola yang ada, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti apa. Insya Allah Pak Irwin tidak masalah dan itu mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk Pak Irwin. Setiap orang yang melihat kemudian terinspirasi dan kemudian mendapatkan hidayah dari tayangan-tayangan yang dilakukan oleh Pak Irwin, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian, Gus. Baik, ya. Kalau ya yang di asal kontennya konten-konten yang ngajak kebaikan. Nah, tentu itu akan menjadi bagian dari kita untuk mendakwai orang untuk semakin baik, termasuk memberikan ilmu untuk bekal kehidupan. Baik, ini pertanyaan dari Bu Sukini. Mendoakan orang-orang di sekitar kita yang saya tahu mereka kurang suka ke saya, kok rasanya dan dibaca. Maksudnya gimana? Ya, mungkin begini yang dimaksudkan. Jadi kita punya tetangga, orang-orang dekat yang sebenarnya mereka itu nggak senang dengan kita, nggak serg dengan kita, gitu ya. Tapi kok kita malah diminta untuk mendoakan mereka, gitu ya. Jadi rasa dalam hati itu dongkol gitu, Gus. Mungkin wah kayak gimana, gitu ya. Oh ya, betul betul. Ya. Kayak gimana ini kok? Oh, mereka tuh nggak senang dengan saya kok malah suruh mendoakan, gitu ya. Mungkin bahasanya kan begitu, ya. Baik Bu Sukini, nggak apa-apa ya. Maka doakan saja. Setiap busuk ini berdoa, itu kan tidak harus laporan ke orangnya, ya kan? Tidak harus laporan ke orangnya. Maka doakan saja doa-doa yang baik tentunya untuk kebaikan mereka. Dan insya Allah setiap busuk ini berdoa, itu akan dinilai pahala oleh Allah SWT. Dan setiap busuk ini berdoa, itu akan didoakan kembali oleh malaikat dengan doa yang sama. Dan yakin tatkala nanti doa-doa kebaikan kita itu kepada mereka, pada tetangga kita tadi itu diijabah oleh Allah, yakin saja mereka itu akan berubah. Yang tadinya nggak suka dengan busuk ini, itu nanti akan jadi suka. Itu saya yakin banget itu. Jadi setiap doa-doa yang kemudian kita berikan kepada mereka dan mereka kemudian diijabah oleh Allah, maka mereka nanti akan berubah menjadi baik kepada diri kita. Hanya memang proses awal ini ya dongkol itu ya wajar. Kemudian kita merasa berat itu ya wajar lah. Tapi insya Allah itu proses dan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi catatan, kita itu doa diam-diam kok, nggak harus laporan dengan mereka, jadi nggak masalah ya. Seperti itu Bu Sukini. Gitu Gus. Ya, betul betul. Ya, demikian ya Bu Sukini ya. Bismillah gitu aja. Bismillah. Ya kita coba, ini bagian dari mencoba memperbaiki ya hati kita ya. Ya, semoga dengan itu kita bisa semakin melunakkan diri kita. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan berikutnya Kang. Assalamualaikum Kang, bagaimana niat dan tata cara sholat jika tertinggal sholat maghrib dan juga tertinggal sholat isya? Karena ada beberapa hal. Sebentar. Karena ada beberapa hal yang memang tidak disengaja meninggalkan sholat tersebut. Bagaimana caranya yang mana dahulu sholat dilakukan? Masih. Berarti ini memang bukan ketinggalan jamaah sholat ya. Ini berarti pertanyaannya ketinggalan meninggalkan sholat ya. Berarti gitu Gus. Artinya ini maghrib kemudian sampai isya. Wah ternyata kok enggak sholat maghrib gitu ya. Mungkin baru tersadar setelah
jam 9 malam atau mungkin jam 10 Ya, malam itu betul. karena kesibukan baru ingat mungkin gitu ya pertanyaannya. Iya, betul. Kebablasan kalau bahasanya Jawa itu ya. Nah, maka silakan itu berarti nanti sholatnya dijamak ya, sholatnya dijamak. Nanti sholatnya dari yang awal dulu, jadi maghrib dulu. Jadi ibu atau bapak tadi ini, maka sholat maghrib dulu 3 rakaat, salam, baru kemudian meniatkan untuk sholat isya. Ya, sholatnya sama ya, apa namanya? Niatnya sama, silakan niat di dalam hati saja, pakai bahasa Indonesia boleh. Karena kenapa kemudian saya tidak ajarkan dengan apa namanya niat yang pakai bahasa Arab, karena ini terjadi perbedaan ya, monggo nanti tergantung kemantapan hati masing-masing. Saya juga pernah sholat dengan usoli, tapi saya juga pernah sholat tidak dengan usoli, cukup dalam hati. Saya juga pernah sholat dengan bahasa Indonesia, pelan-pelan. Bismillah, saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Saya pernah juga begitu ya, karena itu belum masuk ke takbiratul ihram. Jadi niat dulu, boleh ya, seperti itu. Itu Gus Wi. Oke. Baik, bisa dipahami ya Pak ya terkait dengan itu. Jadi kalau itu sifatnya lupa gitu kan, lupa insya Allah itu bagian dari yang dimaafkan. Ya. Tapi kalau memang sengaja meninggalkan, nah ini yang harus hati-hati ya Kang ya. Berarti kalau ya, betul. Kalau lupa itu kan memang kita dimaafkan karena tempat salah dan lupa. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan, berarti memang ada kita unsur dosa di dalamnya. Ada kesengajaan. Berarti ada kesengajaan. Itu berarti kan kita dosa ya. Itu. Baik, ini pertanyaan berikutnya Kang. Apa hukumnya kalau kita mengambil ilmu atau mengikuti mengamalkan ilmu yang ada di YouTube tanpa izin ke yang buat atau yang share? Gimana Kang? Ibu Fatmi. Oke, ya. Bagaimana kalau kemudian kita mengambil ilmu dari YouTube tanpa izin kepada yang punya? Pertanyaannya adalah di YouTube itu siapa yang punya? Nah, itu tidak ada yang tahu. Contoh misalnya, contoh videonya Ustadz Adi Hidayat, itu yang men-share di YouTube itu banyak orang, artinya banyak orang yang bisa menayangkan video beliau di YouTube mereka masing-masing. Atau misalnya video saya ini ketika di-download kemudian dipotong-potong bisa di-upload di Facebook, bisa di-upload di WA dari mana saja, dan begitu sudah menyebar ke mana saja, kita tidak tahu siapa yang punyaan gitu. Maka sesuatu yang sudah tersebar di umum seperti itu, maka kita diperbolehkan untuk mengambilnya, untuk kita manfaatkan. Dalam artian misalnya kita melihat bahwa sumbernya atau ustadz yang mengatakan itu adalah beliau ustadz-ustadz yang memang bisa dipercaya, kafaah di bidang yang sedang dibahas, maka kita bisa memanfaatkan ilmunya tersebut. Tetapi kalau kemudian kita ingin men-share ilmunya, maka harus disertakan sumbernya. Contoh misalnya teman-teman dapat video dari Facebooknya siapa, begitu, maka teman-teman harus menyertakan kopas dari Facebook ini, atau ada tulisan, maka silahkan di copy sumber penulisnya, tidak harus tanpa dihilangkan. Nah, teman-teman boleh cek di postingan saya di Pola Rezeki Allah, di grup Pola Rezeki Allah. Ketika yang paling bawah itu ada nama saya, itu berarti murni tulisan saya. Tetapi kalau di baris paling bawah itu tidak ada nama saya, itu adalah hasil copy paste. Dan ketika saya tahu sumbernya dari mana, itu tulisannya siapa, pasti saya sertakan di tulisan saya tersebut. Seperti itu. Jadi kita tidak menghilangkan sumber atau penulisnya. Agar apa? Agar beliau mendapatkan pahala jariah dari setiap tulisan yang beliau sampaikan. Termasuk juga di YouTube seperti itu. Bisa saja kita mengambil dari YouTube siapa, tetapi tadi dengan ustadz-ustadz yang memang sudah kafaah di bidangnya. Karena banyak banget di YouTube itu yang tanpa kita sadari, nanti ada juga ustadz-ustadz yang yang mungkin dalam bahasa kita itu tidak sesuai dengan yang sudah kita pahami selama ini. Nanti akhirnya bentrok dengan hati kita sendiri. Begitu sudah bentrok, kita bingung mau tanya kepada siapa. Akhirnya apa? Kemudian membuat kita itu jadi lemah, membuat kita itu malas untuk beribadah lagi.
Nah, seperti itu. Memang kenapa kemudian teman-teman sering menyampaikan bahwa kalau teman-teman pengen ngaji itu ya langsung dengan Ustadz. Jangan lewat YouTube, jangan lewat video misalnya. Itu memang ada benernya juga. Kenapa? Karena tatkala hati kita itu gelisah, mau bertanya ke siapa? YouTube kan ditanya tidak bisa menjawab. Ya, tapi kalau kita menemui ustadz, menemui guru, langsung datang ke pesantren atau telepon, WA, itu bisa nanti dijawab dan bisa menghilangkan kegalauan diri kita. Insya Allah begitu, Gus Wi. Baik, ya. Bisa dipahami ya, Ibu Fatmi ya. Jadi, sekarang pun memang YouTube itu menjadi salah satu sarana untuk menebarkan ilmu ya, menebarkan ilmu. Tidak hanya ilmu agama, banyak hal juga. Dan memang sepertinya memang diniatkan untuk kemudian agar bisa dipelajari orang lain gitu ya. Jadi mereka memang sudah meniatkan untuk menyampaikan itu kan gitu seperti itu. Jadi saya yakin ya memang sudah diikhlaskan untuk dilihat kayak gitu. Karena YouTube itu kan sudah menjadi sarana publik ya, sudah menjadi fasilitas ataupun area yang bisa dilihat secara umum oleh publik, oleh masyarakat. Ya. Maka kemudian memang bisa-bisa saja kita menggunakannya. Ya memang benar sebagaimana yang disampaikan Kang Udin tadi, kalau kemudian kita harus mengeser lagi dan lainnya akan lebih baik jika kita sampaikan asal-muasalnya, ya, dari siapa sumbernya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar ini masih ada lagi enggak? Sepertinya sudah terakhir itu tadi Kang Ya, untuk okay. Pertanyaannya mungkin bisa dibuat closing statement. Silahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, jadi ketika sudah meniatkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah pasrah, mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan nolong agamanya Allah dalam bentuk apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka yakinlah bahwa Allah akan nolong diri kita. Yakinlah Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak ada keraguan lagi apakah kemudian hutang kita mau dilunasi, tentu akan dilunasi oleh Allah, gampang bagi Allah. Apakah kemudian hajat kita akan dikabul? Tentu mudah bagi Allah untuk mengabul. Apakah kemudian keinginan-keinginan kita akan diijabah oleh kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah? Tentu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita melakukan niatan yang baik karena memang niat kita untuk menjadi bagian dari dakwah, menjadi bagian daripada orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain lagi. Insya Allah demikian, Gus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kang Udin untuk materi kita. Oh, ini ada tambahan ini. Masih bisa. Oh, sudah tadi. Baik, terima kasih Kang Udin untuk materinya. Soalnya bagi yang nanti belum paham, bisa japri ya pada kami untuk menanyakan lebih lanjut hal-hal yang mungkin belum jelas. Bapak-Ibu sekalian, demikian tadi kajian online kita pada malam hari ini. Kita tadi sudah mengupas terkait dengan niat ya, dan bagaimana niat tersebut akan kemudian memudahkan langkah-langkah kita untuk nanti menggapai rezeki dari Allah SWT. Jadi mari kita perbaiki niat-niat kita luruskan niat-niat kita, dan kita sandarkan hanya pada Allah SWT. Ya, tadi ada satu pembahasan yang menarik dari Kang Udin, yaitu mewakafkan diri atau menjadi pekerjanya Allah SWT. Nah ini yang mungkin kita coba lakukan ya, berbuat kebaikan dalam rangka kita mendapat ridho dari Allah SWT. Ini. Baik, saya kira itu kajian kita pada malam hari ini. Silahkan ditunggu untuk kajian-kajian berikutnya, termasuk kita akan informasikan ya ketika ada hal-hal baru, kegiatan baru melalui WA Bapak Ibu sekalian. Jadi kita share, silahkan
disimpan ya nomor admin yang seringkali meng-share informasi tentang kajian Manut Quran ataupun info-info yang lainnya terkait dengan Pulau Rezeki Allah ini. Agar nantinya info-info yang kami berikan bisa sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kita akan tetap mengupas tuntas ya buku Manut Quran Sakaya, karena banyak hal yang masih bisa kita jadikan sebagai satu sarana untuk menambah pemahaman kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya untuk mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Semoga hanya pahala dan rahmat Allah yang akan melingkupi kita semuanya. Amin. Dari kami, jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.